Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengawali hari kita dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Ini adalah bagian dari ucapan bahagia yang diucapkan Yesus dalam khotbah jadi bukit. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, dalam dunia orang Romawi pada waktu Tuhan mengatakan kalimat ini, sesungguhnya kemurahan hati itu bukanlah nilai yang menarik buat mereka. Kemurahan hati itu bukanlah suatu value yang diinginkan, bukan sesuatu yang dikejar. Mereka tidak tertarik dengan value ini. Justru orang yang punya kemurahan hati itu buat mereka adalah tanda-tanda orang yang lemah. Sebab orang Romawi itu lebih suka disiplin, lebih suka menang, lebih suka pertarungan, lebih suka pembalasan, tanpa ada belas kasih sedikit pun juga, tanpa ada ampun sama sekali. Nah, itu baru dalam tanda kutip orang-orang hebat kalau dalam kamusnya orang Romawi, begitu ya. Kalau murah hati itu buat mereka tandanya jiwanya lemah. Maka tidak heran sekali kalau orang Romawi ini dikenal sebagai orang yang kejam. Mereka bahkan tidak segan-segan melakukan apa saja kepada budak-budak mereka, bahkan termasuk kepada istri-istri dan kepada anak-anak mereka. Jadi mereka ini dikenal punya nilai-nilai yang sangat keras sekali. Sehingga nilai murah hati ini sesuatu yang aneh buat mereka. Tapi justru disinilah Tuhan Yesus menyatakan suatu kualitas yang berbeda, suatu kualitas yang unik, yang utama, yang seharusnya menjadi ciri khas orang Kristen, ciri khas orang yang sudah mengalami anugerah Allah, ciri khas atau kualitas yang ada di dalam diri. Ini bukan kualitas yang muncul dari luar begitu ya, bukan sesuatu yang ada karena dilatih atau sesuatu yang dibuat-buat, tapi ini benar-benar adalah suatu kualitas dari dalam diri, sesuatu yang muncul dari inside, bukan outside begitu ya. Saudara, kalau begitu pertanyaannya hari ini, kalau begitu apa yang dimaksud dengan murah hati ini? Dalam banyak kasus biasanya kalau bicara tentang murah hati, konotasinya adalah kalau kita ngasih sesuatu ke orang gitu ya. Murah hati itu seringkali dikaitkan kalau kita ngasih donasi ke orang, atau kalau kita kasih bantuan kepada orang yang kurang mampu, atau kalau kita ngasih sumbangan kepada korban-korban bencana. Kira-kira kalau dalam hal yang seperti itu kemudian kita disebutkan sebagai orang yang murah hatinya. Jadi seringkali murah hati ini diasosiasikan secara sempit sebagai suatu kemampuan kita untuk memberi. Itu tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu Saudara ya, tapi tidak juga sepenuhnya benar. Karena murah hati atau kemurahan hati ini jauh lebih dalam dari sekedar itu ternyata. Bahkan kalau kita bicara tentang Allah, Allah kita adalah Allah yang merciful, Allah yang penuh dengan kemurahan, dan yang kemurahannya itu bisa kita lihat dan kita rasakan, kita alami dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebenarnya contoh kemurahan hati pernah diungkapkan oleh Yesus dalam kisah orang Samaria yang murah hati. Jadi gambaran kemurahan hati ini terlihat dari bagaimana orang Samaria ini dia memandang orang Yahudi yang waktu itu terkapar habis dipukuli dalam kondisi yang setengah hidup dan setengah mati di pinggir jalan begitu ya. Karena dia habis dirampok. Tidak tahu siapa yang merampok dan memukuli dia. Tapi Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana kemurahan hati itu ada pada diri seorang Samaria ini. Apa yang terjadi waktu orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang setengah mati ini? Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, dikatakan di sini bahwa dia melihat dan dia berbelas kasihan. Saudara, belas kasih atau compassion itu adalah bentuk dari kemurahan hati. Dalam kisah ini sebenarnya ada lebih dahulu seorang imam yang lewat di situ. Dia juga melihat orang yang terkapar itu, tapi dia cuma sekedar melihat dan kemudian di jalan terus begitu saja. Setelah itu pun ada seorang Lewi juga yang melewati jalan yang sama, dan dia juga melihat orang yang sama yang tergeletak dalam kondisi babak belur dan setengah hidup dan setengah mati itu ya. Tapi dia cuma sekedar melihat dan orang Lewi ini pun lewat begitu saja. Saudara, belas kasih ini sesungguhnya bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar melihat dan kemudian kita berkata, kasihan sekali. Tidak hanya sekedar seperti itu, tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Belas kasih ini adalah sesuatu kekuatan yang lahir dari dalam, yang kemudian menggerakkan seseorang. Belas kasih itu ada lebih kuat daripada hanya sekedar simpati. Itu sebabnya digambarkan bagaimana belas kasih menggerakkan si orang Samaria ini. Lalu apa yang dia lakukan? Dicatat dalam firman Tuhan itu bahwa orang Samaria itu dia mendekati seorang Yahudi, lalu dia membersihkan luka-lukanya dengan minyak dan dengan anggur.
Dia tidak memusingkan soal perbedaan ras di antara mereka. Dia tidak memusingkan soal bagaimana sejarah yang ada di antara mereka. Karena antara orang Samaria dan orang Yahudi itu selalu sering saling menghina, saling merendahkan. Mereka berantem terus, tidak ada habis-habisnya. Mereka saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Itu sudah sepanjang sejarah mereka. Tapi dalam kisah ini, si orang Samaria ini tidak memperdulikan semua itu. Dia membalut luka-luka orang yang babak belur ini. Bahkan si orang Yahudi ini tidak ditinggal begitu saja di situ. Tapi dia angkat ke atas keledainya, dia bawa ke tempat penginapan. Lalu bahkan keesokan harinya orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada si pemilik penginapan. Dia bilang, kamu rawat baik-baik orang ini ya, sampai sembuh. Kalau misalnya bayarannya itu kurang, nanti aku akan balik lagi dan aku akan tambah pembayarannya. Saudara, inilah gambaran dari murah hati itu. Murah hati adalah ketika seseorang melihat orang lain dan dia melihat dengan belas kasih, bahkan tetap memberikan apa yang diperlukan orang itu walaupun ada permusuhan bahkan di antara mereka. Itulah kemurahan hati. Tuhan Yesus kemudian di akhir kisah itu pun mengatakan begini, saudara, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan tidak bilang pergilah dan rasakan bagaimana rasanya punya belas kasih. Tidak seperti itu ya. Tapi Tuhan bilang pergi dan perbuatlah demikian. Saudara, sebab murah hati ini adalah perbuatan yang nyata. Memang dari dalam munculnya, nyata dan sangat-sangat kuat sekali. Sampai-sampai bisa melampaui berbagai tembok, berbagai kesulitan, berbagai perbedaan. Orang yang punya kemurahan hati itu akan melakukannya, akan memperjuangkannya, akan mengupayakannya, betapapun itu sangat sulit. Saudara, dalam kitab Injil pun beberapa kali dicatat bahwa Yesus juga sering sekali memperlihatkan kemurahan hatinya kepada berbagai macam orang. Kalau saudara-saudara ingat ya, kisah-kisah ini dalam kitab Injil itu berkali-kali dicatat bahwa Yesus itu selalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan klimaksnya ketika orang-orang Romawi yang tidak punya belas kasih itu, yang tidak punya pengampunan, yang sangat brutal itu menggantung dia di atas kayu salib. Ketika tentara-tentara Romawi itu mengolok-olokkan dia, ketika mereka menyiksa dia, ketika para pemuka-pemuka agama mengatakan hal-hal yang buruk kepadanya, apakah yang Yesus lakukan? Apakah yang Yesus katakan pada nafas-nafas terakhirnya? Yesus hanya berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kristus yang merciful itu meminta pengampunan untuk orang-orang itu. Kristus yang merciful itu pun meminta pengampunan untuk kita, untuk saya dan untuk saudara. Dia minta kepada Bapa untuk menunjukkan rahmat-Nya. Dengan demikian kita tidak menerima hukuman dosa itu. Yang kita terima adalah kemurahan Allah. Kita tidak mendapatkan atau tidak diperlakukan seperti apa yang sepatutnya kita terima. Sungguh itulah kemurahan Tuhan. Jadi saudara, kemurahan ini menghasilkan pengampunan. Di balik pengampunan ada kemurahan hati. Pengampunan seperti apa? Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 mencatat begini. Ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara-saudara, kita mengampuni itu dengan standar yang sudah Tuhan set untuk kita. Yaitu seperti bagaimana Dia mengampuni kita, begitupun kita harus mengampuni orang lain. Berat? Iya, sungguh ini bukan hal yang mudah, saudara. Ini begitu berat sekali dan sesungguhnya semua ucapan bahagia dalam khotbah di bukit ini pun memang adalah sulit untuk dilakukan. Tapi ingatlah bahwa kemurahan hati itu adalah hal yang harus dan wajib untuk kita upayakan sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi mungkin kalau orang itu kita ingat pernah melukai hati kita. Kalau kita ingat orang itu pernah berbuat jahat kepada kita, orang itu menyakiti hati kita, orang itu pernah memfitnah kita, atau orang itu pernah membuat kita susah selama bertahun-tahun. Susah sekali bukan untuk mengampuninya. Tapi mari bersama kita belajar untuk mengupayakannya. Karena sesungguhnya kita sudah terlebih dahulu mengalami pengampunan itu. Kita sudah terlebih dahulu mengalami kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau mungkin ada seseorang yang terlintas dalam benak Anda, yang kepadanya mungkin Anda perlu memberikan pengampunan. Orang itu mungkin sudah menyusahkan Anda sedemikian rupa. Orang itu mungkin Anda pikir tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Orang itu membuat hidup Anda ada dalam kepahitan selama bertahun-tahun. Dia membuat Anda tidak bisa melupakan kerusakan apa yang sudah disebabkan dalam hidup Anda. Dan Anda mungkin berpikir, orang itu tidak layak untuk diampuni. Pantasnya dia dilupakan. Pantasnya dia mengalami kesusahan sama seperti apa yang sudah dilakukan kepadaku. Kalau ada orang yang seperti itu,
Hari ini saudara, maukah saudara juga yang sudah terlebih dahulu mengalami kemurahan Allah, yang sudah terlebih dahulu kita melihat betapa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, maukah juga kita hari ini menyatakan kemurahan kepada orang itu? Tuhan ingin kita memberikan pengampunan sebagaimana kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan daripadanya. Tuhan ingin kita menyatakan kemurahan hati kita sebagaimana Dia yang rahmani itu sudah menyatakan rahmatnya kepada kita, menyatakan kemurahannya kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikan kami kekuatan untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami meneladani Engkau sebagai Tuhan kami yang memberikan kami pengampunan sehingga kami tidak menerima hukuman dosa. Sungguh Tuhan baik bagi setiap kami. Beri kami kemampuan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami akhiri kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari sekarang.